Selamat pagi para Boskonian dimanapun kalian berada. Salam sehat dan salam Don Bosco. Hari ini kita memasuki bulan September. Bulan September dikhususkan gereja sebagai bulan kitab suci. Tema yang akan kita renungkan adalah Yesus sahabat perjalanan kita. Semoga renungan-renungan yang akan kita dengarkan setiap pagi membantu kita untuk menjadi pribadi-pribadi yang semakin mengasihi, terlibat, dan akhirnya menjadi berkat bagi sesama. Mengawali kegiatan pembelajaran kita di hari ini, marilah kita siapkan hati untuk mendengarkan sabda Tuhan dan memohon berkat-Nya. Marilah berdoa dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Hari Rabu 1 September 2021. Pekan biasa 22. Bacaan diambil dari Injil Lukas bab 4 ayat 38 sampai dengan 44. Kemudian ia meninggalkan rumah ibadat itu dan pergi ke rumah Simon. Adapun ibu mertua Simon demam keras dan mereka meminta kepada Yesus supaya menolong dia. Maka ia berdiri di sisi perempuan itu, lalu menghardik demam itu, dan penyakit itu pun meninggalkan dia. Perempuan itu segera bangun dan melayani mereka. Ketika matahari terbenam, semua orang membawa kepadanya orang-orang sakit yang menderita bermacam-macam penyakit. Ia pun meletakkan tangannya atas mereka masing-masing dan menyembuhkan mereka. Dari banyak orang keluar juga setan-setan sambil berteriak, "Engkau adalah anak Allah." Lalu ia dengan keras melarang mereka dan tidak memperbolehkan mereka berbicara, karena mereka tahu bahwa ia adalah Mesias. Ketika hari siang, Yesus berangkat dan pergi ke suatu tempat yang sunyi. Tetapi orang banyak mencari dia, lalu menemukannya dan berusaha menahan dia, supaya jangan meninggalkan mereka. Tetapi ia berkata kepada mereka, "Juga di kota-kota lain aku harus memberitakan Injil Kerajaan Allah, sebab untuk itulah aku diutus." Dan ia memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat di Yudea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Judul renungan hari ini, suasana aman dan nyaman. Para Boskonian yang terkasih, setiap orang merindukan suasana aman dan nyaman. Dalam kondisi seperti itu, orang akan merasa bahagia dan tentram. Apapun yang dikerjakannya akan berjalan baik. Hambatan pun akan bisa dilalui dengan tidak terlalu sulit. Semua seperti sudah pada tempatnya. Gambaran aman dan nyaman itu juga menjadi gambaran situasi Yesus dalam bacaan hari ini. Yesus dikunjungi banyak orang. Ia diterima dan dikagumi banyak orang. Apa yang dikerjakannya dinantikan banyak orang. Ia sungguh berguna bagi orang lain, menyembuhkan orang sakit dan mengusir roh jahat. Dalam situasi seperti itu, pastilah lebih nyaman untuk lama tinggal di situ dan tidak pergi. Namun demikian, Yesus justru memilih untuk pergi dari tempat itu. Ia tahu persis bahwa ke tempat lain dia juga diutus. Bukan soal kenyamanan yang dicarinya, tetapi ia punya tugas dan tanggung jawab mewartakan kerajaan Allah. Ia bukannya mencari masalah, tetapi ia pergi demi misi kedatangannya. Maka ia harus tidak terpaku pada satu tempat dan satu kondisi tertentu. Kita pun juga demikian. Suasana aman dan nyamanlah yang selalu kita harapkan. Tetapi itu tidak berarti bahwa kita berhenti pada satu tempat tertentu. Bisa jadi bukan hanya soal lokasi, tetapi soal hati yang selalu bergerak.
tidak pernah hanya mencari yang enak saja. Orang seringkali hanya berfokus pada dirinya sendiri. Orang lain terserah mau bagaimana dan seperti apa. Yang menjadi pusat perhatian adalah dirinya sendiri. Inilah bentuk zona nyaman yang selalu diperbarui. Terlibat bersama yang lain adalah panggilan kodrat kita sebagai manusia. Lebih dari itu, tahun ini Gereja Keuskupan Agung Jakarta mengajak umat beriman kita semua merefleksikan apakah kita semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Sekarang, marilah kita memusatkan pikiran dan hati kita kembali kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita, agar Dia sudi mengajar kita dan kita pun dapat semakin mengenalnya. Bagaimana caranya? Antara lain menyediakan waktu yang cukup setiap hari untuk berdoa dan memuji-muji Allah, melakukan refleksi, pemeriksaan batin, dan membaca serta merenungkan sabda Allah, terutama di dalam bulan kitab suci ini. Pertanyaan refleksi bagi kita, apakah saya sudah bertemu dengan Yesus hari ini dalam doa dan mendengarkan Dia melalui sabdanya? Aksi kita hari ini adalah saya tekun membaca sabda Tuhan. Marilah berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, karena sabda putramu menjadi pedoman agar kami semakin mengasihi, semakin terlibat, dan semakin menjadi berkat bagi sesama. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah namamu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rejeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Amin. Santo Yohanes Bosco, doakanlah kami. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.